tugas-tugas yang sudah dikumpulkan dan seterusnya, PJ bisa memfasilitasi itu. Silakan, nggak apa-apa di WA aja dosennya, atau minta waktu untuk telepon, jelaskan bahwa ini adalah harapan dari teman kelas, mungkin tidak bisa terpenuhi 100%, tapi mungkin berapa persennya mungkin bisa dipenuhi, kan begitu kan? Jadi nggak apa-apa itu, jangan nggak enak atau jangan sungkan, justru di situ dosen kan bisa diingatkan gitu. Dan dosen juga bisa melihat ada motivasi lebih, ada semangat gitu ya dari mahasiswa. Karena kadang-kadang jujur loh, dari segi perspektif dosen juga kami juga ingin melihat itu gitu, melihat bahwa betapa, mohon maaf ya, jangan sampai tugas-tugas itu sifatnya formalitas saja gitu, tapi memang ada keaktifan gitu, dan itu akan memberikan semangat lebih bagi dosennya juga untuk mengembangkan mata kuliahnya lebih lagi ke depannya. Paling tidak ada respon lah, nggak monolog gitu ya. Oke, yang nomor 4 terkait AC, nanti saya insya Allah akan sampaikan kepada fakultas, karena terkait dengan Sarpras, memang kita difasilitasi oleh fakultas ya, tidak bisa mengajukan sendiri dari prodi gitu. Jadi itu seluruhan, baik itu yang sifatnya untuk perkuliahan, perkantoran begitu ya, fasilitas yang lain, memang di UNJ kita menganut pengelolaan secara terpusat di fakultas terkait dengan Sarprasnya. Tapi ini ya perlu disiapkan juga, sambil berharap mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa menempati tower baru begitu ya, karena mengingat fakultas kita memang termasuk yang cukup senior begitu dari segi bangunan begitu ya. Oke, yang nomor 5, ini nggak bisa saya jawab. Kapan kita kuliah offline? Saya kira kalau semua di sini ditanya, mayoritas saya akan mengatakan pengen sekali gitu ya, termasuk dosennya juga kangen. Kadang-kadang ada, saya tahu itu dosen saking mungkin mager apa bingung gitu di rumah mau ngapain, ke kampus juga walaupun nggak ada pertemuan gitu. Jadi dosen juga kadang kangen gitu, sama lah. So kita lihat nanti perkembangannya. Sekali lagi ketentuan terkait offline dan online ini kan juga nanti akan diputuskan secara seragam oleh pimpinan universitas, gitu ya, tidak bisa oleh prodi. Pastinya akan melihat berbagai tren ke depannya gitu. Walaupun Mas Menteri kemarin kan sudah menginfokan juga ada SKB 3 menteri atau 4 menteri itu saya lupa gitu ya, yang memungkinkan adanya kelas offline dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Tapi sementara ini belum ya rekan-rekan, maka semangatnya kita begini, kita coba hadapi lagi gitu. Kalau, sekali lagi kalau ternyata kita semester 2014 masih harus hybrid atau bahkan masih harus offline gitu. Saya sih menduga, sekali lagi saya menduga gitu ya, paling tidak kita tidak full lah, mudah-mudahan semester depan secara online-nya gitu, mudah-mudahan. Bersyukur sekali kalau ternyata bisa siap dengan kondisi offline. Siap itu artinya tidak hanya keinginan kita yang menggebu, tetapi memang kondisi kesehatannya juga sudah lebih baik begitu. Oke, saya kira itu ya hal-hal yang tadi disampaikan Her dan sudah dicatat di sini. Banyak yang bagus begitu. Apakah ada yang belum terjawab, Her? Sudah Pak, sudah semua Pak. Terima kasih Pak Firdaus. Oke, kita masih ada waktu. Oke, kita cek dulu ada pertanyaan nggak di chat nih. Oh, ada komentar justru di Pak Hairil. Pak Hairil kalau masih hadir mungkin bisa menyampaikan juga secara langsung. Nah, silakan, Syekh. Maaf tadi ada sedikit namanya ada tamu tadi sedikit perbaikan perbaikan sinyal. Oh iya. Pak Firdaus, iya Pak Firdaus, ini memang terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa syukurillah wa nasalli wa nasallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih pada Pak Firdaus dan dosen-dosen yang lain yang saya hormati dan juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Ya, ada kita yang selalu Bapak saksikan sebagai mungkin mulai dari adanya kan sudah 2002 ini sedikit ada perubahan kok tentang komitmen mahasiswa kita untuk menjaga Al-Quran. Itu pertama. Tadi Pak Firdaus juga sudah mengingatkan
perlunya satu apa namanya PAI, dosen PAI ini, dosen PA, dosen pembimbing akademik ini benar-benar ada tugas gitu ya. Selama ini memang kita juga merasa seperti itu, merasakan seperti itu, agar ada emosional untuk mahasiswa bimbingan itu memang ada suatu tugas atau interaksi yang kontinus gitu ya, terutama masalah Al-Quran. Hafalan Quran ini sudah jadi komitmen sejak 2002 Bapak ikut di sini mendirikan PAI. Memang ada komitmen, yaitu didirikan dengan ada perbedaan ciri khas, terutama dulu senior dosen senior sudah pensiun menyampaikan minimal mengecek memastikan alumni kita itu sudah pas baca Al-Qur'annya. Karena saya ingat dulu mau masuk CPNS atau ikut mendaftarkan dosen ke IA itu, temuannya adalah dia sudah S2. Itu dari Pak Hudori bercakap seperti itu. Ini S2 baca Qur'annya tidak bisa. Nah, ini salah satu koreksian atau kritikan yang sangat besar dari beliau. Maka alumni kita tidak boleh terjadi seperti itu. Itu salah satu yang datang melamar, kemudian dia dari S2 tapi instansi lain ya. Dari situlah, beranjak dari situ Pak Hudori menekankan minimal 3 juz itu pernah hafal. Mau tiap hari dilaporkan 1 ayat silakan. Nanti dosen PA-nya mendengarkan. Lancar, tidak lancar, tajwidnya panjang pendeknya benar, dikoreksi. Ya, berarti boleh 1 hari atau 5 atau 3 ayat per hari. Itu yang dulu saya ingat, saya dengar langsung, itu agak bergeser nih. Ada pergeseran, mahasiswa kita komitmennya kurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ya dari dulu keluhan pribadi dari Bapak atau saya itu komitmen kalian menjaga bahasa ini, 2 bahasa. 2 bahasa ini kan menjadi ciri khas kalian juga, banyak sekali SKS-nya kan. Tapi cuma disampaikan selama 4 SKS, berarti 2 tahun. 2 tahun berikutnya kan blank, kosong. Maka temuan Bapak itu adalah ketika sudah alumni atau mau alumni di semester 7, semester 8 sudah tidak komitmen lagi dengan bahasa. Kayak Pak Haluk saja, contohnya Pak kasih hehehe, nyengir gitu kan. Udah sekarang kan Bapak sudah mengajarkan, makanya kan Bapak sudah mengajarkan sekalian dari semester 1, semester 2 minimal, sudah bisa menjawab kayak Pak Haluk, bikhair, alhamdulillah, ya Ustaz gitu kan. Tapi ketika nanti semester 8, Bapak coba itu. Kenapa refleksi untuk menjawab kayak Pak Haluka, langsung denger aja. Nggak ada lagi tegas, alhamdulillah bikhair ya Ustaz, wa antum kaifa halukum. Nah, itu salah satu keinginan 2 bahasa ini perlu ada ide gitu. Kekosongan semester 7 berarti kan 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Kekosongan, apalagi kalau komitmen kita kan pengkajian Islam, efeknya itu kekosongan di 6, 7, 8, 9 itu sampai ya terus terang ya loyalitas untuk mencari ayat Al-Qur'an, untuk jadi konsep, jadi nilai untuk menuliskan skripsi itu blank, banyak yang blank. Quran dan hadis. Tidak ada motivasi yang mendalam ketika menuliskan suatu skripsi gitu ya. Nggak ada motivasi ataupun nggak ada nilai yang memotivasi diri pikiran ini ya mahasiswa kita gitu kan. Gimana ini menjadi satu nilai inilah tambah gitu. Selama ini pribadi menemukan itu, selalu kalau skripsi itu pasti mencari. Ya terus terang itu komitmen saya pribadi ya selama ini kalau masalah ayat Al-Qur'an ataupun hadis itu sangat dilupakan. Sampai kata sangat ya. Tidak sampai seperti itu gitu, sampai tidak diingat gitu. Padahal nilai-nilai kalian itu kan gimana PI-nya, mana PI-nya, selalu ada temuan seperti itu setiap angkatan.
Maka sebelum kalian ini, ya itu yang Bapak harapkan, apalagi kalau kita ini kan APAI, mestinya kan ada pendalaman yang luar biasa dengan makna Al-Quran itu adalah kita yang akan melestarikannya, kita yang akan bertanggung jawab atasnya, atas Al-Quran dan hadis. Ini kesempatan ini emosional dakwah dari saya pribadi untuk rekan-rekan sekalian harus ada ini gitu. Jadi dari dua poin yang ingin kesempatan ini, dua poin tadi pertama tugas menghafal Al-Quran memang sudah komitmen di Prodi PAI dengan cara melaporkan pernah hafal, mau meliharanya, menjaganya 2-3 juz itu silakan, tinggal melanjutkan gitu ya. Ini yang sedikit bergeser untuk anak mahasiswa PAI yang beberapa tahun ini ya. Kemudian yang kedua tadi itu bagaimana menjaga kemampuan bahasa Arab itu sehingga untuk membaca hadis itu pun tertarik, membaca Al-Quran tertarik karena paham artinya Al-Quran. Dan ada nih paham membaca tafsir Al-Quran karena paham bahasa Arabnya gitu. Karena mengerti bahasa Arab sehingga membaca Al-Quran itu baca tafsir dulu baru membaca ayatnya kan gitu. Itu mungkin sedikit ya mungkin curhat Bapak Firdaus dan juga Bapak-bapak Ibu dosen yang hadir dan juga untuk rekan-rekan sekalian kita sayangi sebagai generasi kita sebagai bahkan dari dai duat yang menjaga melihara menunjukkan kalimat la ilaha illallah Allah. Terima kasih Pak Firdaus. Dan untuk sekalian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Syekhuna. Tadi sudah mengingatkan lagi bahwa ini tidak hanya ciri khas ya dari founding fathers-nya prodi kita yang sangat menekankan kajian Al-Quran, tetapi juga memang berdasarkan diskusi dengan praktisi pendidikan, ini selalu menjadi kendala begitu, walaupun tidak umum. Ada, tapi contoh-contohnya ketika mau diterima jadi guru, tahu begitu kan, ini kan menjadi penghalang juga nanti untuk rekan-rekan nanti eksis di dunia kerja ya ketika sudah lulus gitu. Karena ekspektasinya kan tinggi. Kalau sudah lulus dari prodi PAI itu baca Qurannya jangan begitu. Jangan hanya murotal saja, tapi juga paling tidak bisalah 1-2 ayat yang pakai bayati begitu kan, dan seterusnya begitu. Jadi itu memang kita coba lagi ya Pak Khairil, di mata kuliah kita ada memang, tapi memang perlu nanti mungkin penguatan begitu sehingga rekan-rekan juga menjadi lebih semangat begitu. Baik, terima kasih. Kemudian saya masih ngecek nih di oke, belum ada lagi ya pertanyaan tampaknya ya. Ini ada tambahan dari Adi yang terkait dengan aktif di organisasi. Betul tadi prinsipnya kami mendorong teman-teman juga untuk aktif karena tidak semua hal itu dipelajari di kampus, di kelas ya, tetapi juga di luar kelas gitu. Hanya saya tadi mengingatkan pesan sponsor, kebetulan karena Korprodi, ya kalau bisa jangan all out-nya di organisasi, tetaplah berimbang gitu kan, berimbang. Makanya harus paham teman-teman, organisasi itu alat, media untuk mengasah skill kita. Skill apa? Skill otak kanan. Karena ada hal-hal yang memang tidak terlalu bisa dipraktikkan di ruang kelas. Kalau ruang kelas kan domainnya domain otak kiri, ya kan, akademik begitu. Tapi kalau organisasi itu domainnya otak kanan, kreativitas, kerjasama, kematangan emosi begitu. Jadi kalau nanti ketemu rekan kerja kita, rekan di organisasi yang bulet banget gitu ya, yang nggak bisa dikasih tahu, yang nggak aktif ya, itu sabar-sabarnya belajar dari situ. Dan pola itu yakinlah akan ketemu nanti sampai ke dunia kerja gitu. Jadi kita sudah matang secara emosional juga begitu. Baik, kita sudah di 11.45. Saya mau tanya dulu rekan dosen, apakah ada yang ingin menyampaikan beberapa tambahan yang mungkin belum sempat kita explore di sini? Hal penting terkait dengan tadi ya tema besar kita adalah sisi akademik PJJ dan sisi non akademik juga gitu ya dalam hal ini administrasi prodi.
Mungkin ada yang ingin menambahkan? Atau hal lain yang tidak dalam dua kerangka besar itu, tetapi juga penting untuk kita diskusikan, kita sampaikan. Baik, tampaknya dari segi dosen sudah cukup begitu. Saya kembalikan ke mahasiswa, apakah masih ada pertanyaan? Baik, tampaknya juga belum ada ya, dan saya kira sebagian besar isu atau tema kita sudah bahas tadi, sudah cukup jelas begitu. Ini juga saya sedang menyiapkan tindak lanjut, rencana tindak lanjut, ada beberapa yang sudah saya tulis. Ini nanti akan menjadi bahan untuk diskusi saya dengan dosen begitu ya. Masukan-masukan ini akan saya respon. Jadi ini juga bentuk apresiasi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh divisi advokasi dengan ini tidak dibiarkan begitu saja. Ini menjadi feedback untuk saya begitu ya, untuk saya menjadi feedback untuk kita tindak lanjuti di level prodi nanti. Karena itu saya selalu mengingatkan bahwa tata kelola dan hubungan kerja antara prodi dan BEM itu saling sinergi. Jadi teman-teman kalau ada kegiatan monggo kasih kami informasi, kalau ada hal yang bisa kami dukung silahkan. Seperti tadi ya contohnya ya, ketika buat MCF kita diskusi, kemudian ada hal-hal yang mungkin bisa prodi dukung, mohon juga diinfokan gitu. Publikasi ini masih saya tunggu nih dari MCF nih, mana nih katanya ada lomba-lomba yang outputnya adalah artikel gitu ya, masih saya tunggu. Mudah-mudahan kalau nggak Desember ya Januari awal sudah bisa gitu. Iya, ya bagus nih nanti ya, akan mengingatkan ke saya. Saya kira itu, kalau tidak ada lagi saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi mungkin di penghujung ya Pak, dari kita dari BEM gitu, kita punya satu nota kesepahaman Pak antara dosen maupun mahasiswa demi menjaminnya tindak lanjut daripada diskusi kita pada kali ini. Baik, boleh dari tim di share screen nota kesepahamannya. Nah, baik. Dan ini saya persilakan kepada Saudara Bagus selaku Ketua Umum dari BEM untuk membacakan nota kesepahaman kita pada sesi diskusi kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua dosen, kita ada nota kesepahaman. Berikut saya akan membacakan nota kesepahaman Sivitas Akademika Prodi Pendidikan Agama Islam. Nomor surat 34-A-BMPPAI-A-BMPPAI-FIS-UNJ-2020 dalam rangka kegiatan Dialog Sivitas Akademika atau yang kita singkat DIVA yang telah dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial periode 2020-2021, maka bersamaan dengan ini disampaikan nota kesepahaman yang berisi sebagai berikut. 1. Mendukung adanya evaluasi pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada seluruh sivitas akademika prodi PAI FIS UNJ, baik dalam hal kinerja dosen maupun proses pembelajaran online, seperti dalam hal pemberian tugas pada mahasiswa, penyampaian materi dan diskusi yang lebih interaktif, komunikatif, serta edukatif dengan menggunakan platform online yang tetap dan lebih efektif. 2. Mendukung adanya kinerja pelayanan akademik tetap produktif di tengah pandemi dengan tetap menjalankan tridharma perguruan tinggi, pendidikan masyarakat, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang didukung oleh Prodi dan seluruh dosen PAI FIS UNJ.
Demikian nota kesepahaman ini dibuat, hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kesepahaman akan diatur dan ditandatangani oleh masing-masing perwakilan tahun 2020 menyetujui pernyataan bersama. Saya, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Lulus Rasidin, NIM 140461833, dan Koordinator Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Firdaus Wajidi, STHI MA PhD, NIP 198107. Mungkin itu saja. Insya Allah nanti untuk tanda tangan menyusul ya Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari APD ada sesi foto bersama ya. Mungkin bagi teman sekalian maupun para dosen, mohon kesediaannya untuk on kamera. Baik, untuk sesi foto bersama akan saya pimpin. Di sini ada 4 slide ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide keempat. 1, 2, 3. Itu 2, ya sudah. Baik. Pada moderator Saudara Taufik yang telah memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir. Untuk pada akhirnya kita berdiskusi bersama, berbicara mengenai permasalahan-permasalahan kesibukan lain, bisa diperkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk teman-teman mahasiswa yang lain sebelum acara ini prodi, untuk diisi terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman badan legislatif mahasiswa bisa di-share terlebih dahulu link angketnya. Oke. Baik. Acara pada hari ini dengan membaca doa penutup akan dipimpin oleh Saudara Wahyu Haji. Padanya dipersilakan Wahyu Haji. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان على آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tiba kita di akhir acara. Saya selaku Master of Ceremony mewakili segenap teman-teman panitia Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf bila selama berjalannya acara terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya semua ya. Saya izin pamit. Ya semua. Izin pamit semua. Semua terima kasih. Semua. Terima kasih juga Pak. Ya, assalamualaikum. Masih Bapak Ibu dosen yang saya berkenan. Nah, baik teman-teman, jadi kepada teman-teman BLM mungkin boleh ya di-share angketnya gitu. Itu udah di kolom chat, Fik. Kebaca nggak? Atau belum terkirim? Mungkin boleh di-share lagi di grup atau di page Bang Taufik gitu. Nanti. Ya boleh di-share ulang, soalnya di chatnya kayak delay deh. Oke. Soalnya nggak ada.
teman-teman. Jadi punya untuk mengisi angket ya. Mungkin nanti bagi kalau ada teman-teman yang udah keluar bisa nanti diminta untuk isi angketnya. Dikasih tahu lagi aja. Oke, ini gimana Bang Bagus? Langsung evaluasi atau langsung ya.